Mau lanjut? Subscribe dulu bos. Enggak subscribe. Enggak lanjut. Jika memang harus disalahkan maka salah mulut mereka. Mengapa tidak ada menantu seperti Tama yang bisa diandalkan? Bab 31. Rika tidak berhenti tersenyum selama perjalanan pulang ke rumah sambil menatap Tama. Tam, kok kamu bisa kenal dengan Mr. Johan? Kenapa dia bisa terlihat begitu sungkan sama kamu? Tanya Rika penasaran. Tama tertawa sesaat, enggak mungkin aku bisa kenal orang yang seperti itu. Aku tadi hanya telepon temanku dan meminta bantuan dia saja karena aku tahu dia ada kemampuan buat hadepin Stanley. Rika kecewa mendengar jawaban Tama barusan. Dia pikir menantunya ini memang ada kemampuan untuk menghadapi Stanley dan Mr. Johan. Ternyata dia hanya meminta bantuan orang lain. Mendadak semua rasa senang dan bangganya lenyap. Namun untungnya dia mendapatkan uangnya kembali dan juga bonus serta tambahan uang. Begini saja sudah mampu membuat pandangan Rika pada Tama berubah dari yang sebelumnya. Tama, Mama mau minta tolong buat rahasiakan masalah hari ini ya. Jangan kasih tahu orang lain. Walaupun Mama sudah tahu tapi Mama tetap harus menjaga image Mama kan. Pinta Rika. Tama hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya seadanya. Iya Ma, aku tahu. Setelah menyelesaikan urusan Mama mertuanya, Tama memutuskan untuk pulang ke rumah. Sedangkan Mama mertuanya membawa uang yang didapatkannya tadi untuk disimpan di bank. Tama melihat sepatu Alena yang berada di depan pintu yang menandakan perempuan itu sudah pulang. Dia melangkahkan kakinya ke arah kamar. Lelaki itu melihat istrinya yang tengah memutuskan sambungan telepon dengan wajah sumringah. Sayang, abis teleponan sama siapa? Tanya Tama dengan penasaran. Sama sahabat aku si Nanda, kamu ingat dia enggak? Jawab dan tanya Alena dengan antusias. Ingat kok, ujar Tama sambil menganggukkan kepalanya. Dia dulu juga kuliah di Jakarta, deket banget sama kamu. Kayaknya dia juga termasuk salah satu keluarga terpandang di Surabaya kan? Kata Tama. Iya, keluarga Nanda di Surabaya termasuk yang terpandang, jawab Alena. Kenapa? Dia mau kesini nyari kamu? Tanya Tama sambil tertawa melihat Alena yang begitu senang. Enggak hanya nyari aku, tapi dia juga mau kerja di Jakarta, jawab Alena. Dia udah sekaya itu di Surabaya, kenapa enggak lanjutin usaha keluarganya aja? Kenapa harus bekerja di Jakarta? Tanya Tama penasaran. Aku juga enggak gitu ngerti sih, katanya dia mau kerja di perusahaan Houston. Tapi aku juga kurang paham alasannya kenapa harus jauh-jauh kerja di Houston, jawab Alena. Tama hanya menganggukkan kepala seadanya, tapi dia mulai bertanya-tanya dalam hati. Meski keluarga Hadijaya masih jauh di bawah keluarga Renza tapi mereka termasuk yang cukup kuat. Nanda sama sekali tidak perlu keluar untuk kerja di Houston. Jangan-jangan perempuan itu ada maksud dan tujuan lainnya? Tanya Tama dalam hati sambil menebak-nebak alasannya. Sepertinya dia harus meminta Melissa untuk mencari tahu dan memperhatikan gerak-gerik Nanda ketika perempuan itu sudah mulai bekerja di kantornya nanti. Di waktu yang sama, Alena menepuk keningnya seakan teringat akan sesuatu. Oh iya, Tam. Aku besok ada janji sama pihak Houston untuk meeting dan enggak bisa ditinggalin. Kamu boleh bantuin aku jemput Nanda di airport. Sekalian ajak dia makan, ujar Alena sambil menatap Tama. Oke, besok aku urus deh, jawab Tama. Kamu nyari tempat yang agak oke ya? Enggak usah takut mahal. Ini, kamu bawa kartuku aja, lanjut Alena lagi sambil menyerahkan dompetnya pada lelaki itu. Enggak usah, aku ada kenalan yang buka restoran yang oke. Aku urus aja, kamu tenang aja, balas Tama lagi sambil mengeluarkan ponselnya. Dia berencana menelepon Devano dan meminta lelaki itu untuk menyiapkan tempat makan untuknya di Shangri-La. Tapi setelah dipikir-pikir tempat itu sengaja dia siapkan untuk memberikan kejutan pada istrinya. Lebih baik dia ganti tempat lain saja untuk Nanda.
Selanjutnya dia memutuskan untuk mengirim pesan pada Mr. Johan. Saya mau atur tempat untuk temanku. Kamu bisa bantu saya untuk siapkan tempat makan terbaik selain Shangri-La. Tidak butuh waktu lama, Mr. Johan sudah membalas pesan Tama. Tenang saja, Pak Tama. Serahkan saja sama saya. Besok saya atur semuanya dan siapkan diamond room, private room terbaik di hotel saya, Bellagio. Tama hanya membalas pesan tersebut dengan oke. Keesokan harinya Alena menghabiskan waktu seharian di kantor Houston untuk mengurus hal terkait kerjasama antar dua perusahaan tersebut. Tama menghubungi Melissa untuk menanyakan hal mengenai Nanda yang hendak bekerja di Houston. Terdengar nada terkejut dari perempuan itu karena tahu Tama yang telah mengetahui hal tersebut. Melissa menyampaikan bahwa posisi yang akan diduduki oleh Nanda nanti adalah Direktur Administrasi. Pihak perusahaan melihat CV milik Nanda yang memenuhi kualifikasi dan memutuskan untuk menerima lamaran perempuan itu dan akan mulai bekerja dalam beberapa hari ke depan. Tama mengingatkan Melissa untuk lebih memperhatikan gerak-gerik perempuan itu ketika mulai bekerja nanti. Jika ada hal yang dicurigai maka harus segera melapor padanya. Setelah menyampaikan pesan pada Melissa, Tama memutuskan panggilan teleponnya. Siangnya, lelaki itu bersiap-siap berangkat ke airport untuk menjemput Nanda. Dia memutuskan untuk pergi dengan taksi. Baru saja dia turun dari taksi, terdengar suara rem mobil yang berdecit akibat direm mendadak berhenti di hadapannya. Orang tersebut ternyata Arkan, sepupu Alena. Dia menurunkan jendela dan mengeluarkan kepalanya dari sana dan memandang Tama dengan tatapan bertanya. "Tama, kenapa kamu ada di sini?" tanya Arkan. "Aku mau jemput temannya Alena." "Terus kalian kenapa ke sini?" tanya Tama dengan kening berkerut melihat ada beberapa orang yang tidak asing sedang duduk di dalam mobil Arkan. Ada Andre dan juga Vivian yang berada di dalam sana. "Yang kamu maksud Nanda Hadijaya kan? Biarkan kami aja yang urus, bukan urusan kamu." "Balik Gi," ujar Arkan dengan wajah songong. "Mau balik ya balik sendiri aja," sahut Tama dengan nada dingin. Tama memutuskan untuk mengacuhkan mereka dan berjalan masuk ke dalam bandara menuju pintu kedatangan yang terlihat ramai oleh orang-orang yang tengah menunggu teman atau bahkan keluarganya. Arkan yang baru saja hendak mengeluarkan semprotannya berhenti karena ditahan oleh Vivian. "Kak, Nanda udah mau sampai. Nenek udah ingatin kamu buat ninggalin kesan yang baik di depan Nanda. Kalau bisa dapetin Nanda, kamu bakalan menang banyak. Nggak perlu habisin waktu sama orang kaya dia," ingat Vivian pada Arkan yang membuat lelaki itu tersadar. Dia hampir saja melupakan tujuan kedatangannya ke sini. Tujuan utamanya selain menjemput Nanda dan memberikan kesan yang bagus pada perempuan itu, dia juga harus mendapatkan dan menjadikan Nanda miliknya. Keluarga Hadijaya merupakan keluarga terpandang di Surabaya. Jika bisa mendapatkan perempuan itu maka akan banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan olehnya. Selain memudahkan dirinya ke depannya juga bisa membantu keluarga Haris. Karena alasan seperti itulah akhirnya Arkan memutuskan untuk mengabaikan Tama dan fokus pada tujuannya. Mereka turun dari mobil dan berjalan ke arah pintu kedatangan penumpang. Tidak butuh waktu lama terlihat seorang perempuan yang berjalan keluar dengan tampilannya yang anggun serta luar biasa cantik dengan gaun warna putih yang terlihat pas di tubuhnya. Hanya butuh sedetik untuk mengetahui bahwa dialah Nanda Hadijaya. Kecantikan Nanda tidak berbeda jauh dengan Alena. Jika dibandingkan maka akan terlihat 11-12 tingkat kecantikannya. Orang yang melihatnya tidak akan tahan untuk mengalihkan tatapannya sekali lagi pada perempuan itu dan menjadikan pusat perhatian. Begitu juga dengan Arkan yang sudah bengong mulut setengah terbuka ketika melihat Nanda.
Andre yang berdiri di samping Arkan juga tidak tahan untuk mengeluarkan pujian dari mulutnya. Auranya enggak bisa bohong, emang anak salah satu keluarga terpandang pasti beda ya, ujarnya. Di waktu yang sama Nanda melihat orang-orang yang tengah menunggunya dan melambaikan tangannya pada mereka. Halo Akan, Vivi, dan Tama. Long time no see. Jantung Arkan berdetak dengan cepat sambil menjawab sapaan Nanda tadi. Long time no see, Nanda. Kamu makin cantik. Tama juga tersenyum seadanya dan menjawab, long time no see juga. Nanda, aku tahu kamu datang jadi sengaja siapin private room buat rayain kedatangan kamu. Ayo, ajak Arkan memotong ucapan Tama. Nanda melirik Tama sekilas dan mengucapkan maaf pada Arkan. Arkan sorry banget ya. Aku udah keburu janjian sama Alena dan Tama. Kita atur waktu next time ya. Lagian aku kan juga bakalan menetap di sini dalam waktu yang lama. Masih banyak waktu kok. Hati Arkan memanas ketika mendengar ucapan Nanda. Hari yang penting begini dirusak begitu saja oleh Tama. Sialan. Keterlaluan banget. Nanda, demi menyambut kedatangan kamu aku udah siapin private room di Bellagio yang terkenal itu. Kira-kira adik iparku yang ini udah siapin restoran apa ya? Jangan terlalu murahan loh, enggak cocok untuk seorang Nanda Hadijaya. Ujar Arkan sengaja sambil melirik Tama. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan.